Cerita sopir pergoki istri Verdi Sambo dan Brigadir J lagi berdekatan di rumah. Baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17 lewat 7. Ya. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan bersama RR itu dan KM gitu. Itu yang itu sebetulnya terjadi ya. Tapi bukan dalam bentuk rekaman pembicaraan, tidak. 1 jam lebih itu didapatkan informasi bahwa mereka PS, FS tahu secara detail apa yang dialami oleh istrinya, kemudian merancang tindakan pembunuhan itu. Ya, saya ngajar feminist human right, jadi saya paham prinsip itu. Dan pada waktu itu bahkan saya menginginkan agar supaya jangan itu disentuh gitu, karena pandangan kita tentang laporan pelecehan itu selalu menimbulkan relasi kuasa di dalamnya itu. Ketika habis peristiwa hari Jumat itu, Sambo kan telepon sahabatnya ini, berdua mereka menyusun penjelasan ke ruang publik. Jadi sensasi itu bisa digambarkan sebagai latar belakang dan bagian dari upaya untuk menerangkan pada publik, karena publik akan tagih sensasi, itu intinya kan. Nah, bayangkan misalnya kalau soal Ibu Putri ini itu jadi semacam persidangan Johnny Depp di Amerika yang berbulan-bulan itu orang sensasi itu, karena di situ ada orang sensasi. Tapi hal yang kita alami sekarang filmnya ada orang yang terbunuh, ada kriminalitas di situ tuh. Dan lalu dikaitkan dengan fasilitas khusus yang dipegang oleh Pak Sambo. Nama Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir Verdi Sambo, tengah menjadi perhatian. Kuat diduga memergoki Brigadir J dan Putri Chandrawati, istri Sambo, tengah berdekatan di rumah bersama di Magelang, Jawa Tengah. Kuat melihat kebersamaan Putri dan Brigadir J sebanyak 2 kali. Mengutip Detik.com pada 3 Juli lalu, Kuat memergoki Brigadir J sedang berada di dekat Putri yang sedang duduk di sofa. Melihat hal itu, Kuat sempat menegur Brigadir J karena tindakannya dinilai tidak sopan. Beberapa hari kemudian, Kuat kembali memergoki. Kejadian yang sama, Brigadir J dan Putri tengah berada di dalam kamar. 2 kali melihat kedekatan Brigadir J dan Putri, Kuat diduga langsung mengadukan pada Verdi Sambo. Sambo pun mengatakan dirinya terbawa emosi saat mendapatkan laporan istrinya diduga berduaan dengan Brigadir J. Alasan Brigadir J dibunuh menurut pengakuan terbaru Irjen Verdi Sambo. Di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC telah mengalami tindakan yang melukai harkat martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Yosua, kata Dirtipidum Reskrim Polri Brigjen Andi Rian Jaya di dalam jumpa pers pada Kamis 11 Agustus. Sementara itu, Kuat Ma'ruf menjadi salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli 2022. Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Ia memerintahkan Baradae untuk menembak mati Brigadir J. Verdi Sambo dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup yang ada di rumah dinas Verdi Sambo saat eksekusi pembunuhan Brigadir J. Fakta baru kasus Brigadir J terkuak polisi Putri Chandrawati saat eksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 silam. Fakta terbaru ini diungkapkan mantan pengacara Baradae Dioli Payumara dan Muhammad Burhanuddin dalam acara Iman di Kompas TV. Diakui Dioli Payumara, mantan lainnya, sudah membeberkan semua yang terjadi di hari pembunuhan Brigadir J, termasuk soal keterlibatan Verdi Sambo dan posisi Putri Chandrawati. Awalnya, Dioli Payumara menyebut Baradae ini menembak Brigadir J sebanyak 4-5 kali. Dia menjelaskan semuanya, termasuk dia nembak beberapa kali, katanya 4 kali. Ia 4-5 kali, dia bercerita semuanya. Ungkap Dioli Payumara dikutip dari laman YouTube Kompas TV Senin 15 Agustus 2022 malam. Dioli Payumara mengungkap soal posisi Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR hingga Kuat Ma'ruf
saat mengeksekusi Brigadir J. Menurut Dolipa, dari pengakuan Baradae, Brigadir J kala itu dalam posisi berlutut-lutut di depan Ferdi Sambo saat Ferdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Pria bernama lengkap Brigadier Richard Eliezer itu sampai menutup mata. Kata dia, Baradae memejamkan mata saat menembak. Posisinya begini, arahkan pistol ke bawah Brigadir J yang sedang berlutut, ungkap Dolipa Yumara. Ketika akan dihabisi, Brigadir J dalam keadaan berlutut, ketakutan dan masih hidup. Kedua tangan Brigadir J pun diletakkan di belakang kepala. Tak kuasa melihat empat tersangka mengelilinginya berharap untuk menghabisi nyawa. Brigadir J dalam keadaan begini berlutut, ketakutan, kata Richard. Dia, korban, berlutut di depannya Sambo, terus di belakangnya Eliezer, ungkap Dolipa Yumara. Sementara itu, Muhammad Burhanuddin selaku eks pengacara Baradae yang mengungkapkan detik-detik sebelum penembakan Brigadir J. Saat itu Irjen Ferdi Sambo yang berada di TKP memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J dalam posisi jongkok. Pada saat di TKP mereka berempat sudah di dalam dan Ricky disuruh panggil Yosua. Begitu masuk di TKP kemudian disuruh jongkok. Informasi dari Baradae yang suruh Brigadir J jongkok adalah si bosnya, ya seorang atasannya di sana, Feby Sambo. Beber pengacara Baradae M. Burhanuddin di acara Indonesia Lawyers Club seperti yang dikutip tvnews.com Sabtu 13 Agustus 2022. Jadi Burhanuddin menyebutkan sosok-sosok yang berada di dalam tempat kejadian itu selain Brigadir J sudah jadi tersangka semua. Ternyata Putri Cendrawati pada saat kejadian ada di dalam rumah dinas suaminya Ferdi Sambo.